menjatuhkan pidana oleh karena terhadap terdakwa Iswan Ibrahim dengan pidana penjara selama 7 tahun. 3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Iswan Ibrahim untuk membayar uang pengganti sebesar $3.333.723 Amerika Serikat 19 sen. Kami melakukan analisa yuridis bagaimana tersebut di atas, maka kami penuntut umum mengemukakan bahwa terdakwa Iswan Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang RI 3199 sebagaimana telah diubah 20/2021 sebagai perubahan atas 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1. Selanjutnya, sampailah kami pada tuntutan pidana terhadap terdakwa. Namun, sebelum kami membacakan tuntutan pidana terhadap terdakwa, perlu kiranya kami sampaikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang jadikan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana, yaitu hal yang memberatkan. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdakwa menikmati hasil tindak pidana korupsi. Hal-hal yang meringankan, terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Terdakwa mengakui perbuatannya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan perhatian ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka kami menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara aku menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Iswan Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang 3199 sebagaimana dirubah 20/2021 sebagai perubahan atas 3199 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan 1. Menjatuhkan pidana oleh karena terhadap terdakwa Iswan Ibrahim dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Iswan Ibrahim untuk membayar uang pengganti sebesar $3.333.723 Amerika Serikat 19 sen selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam waktu yang tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 3 tahun. Menyatakan barang bukti berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan 466 dipergunakan untuk perkara atas nama Dhani Praditya. Barang bukti nomor 467 sampai 473 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurang pembayaran uang pengganti. Barang bukti 474 sampai dengan 519 dipergunakan dalam perkara atas nama Dhani Praditya. 5. Menetapkan masing-masing terdakwa dengan bayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Demikian surat ini dibacakan pada hari Senin tanggal 22 Desember. Semoga Tuhan Yang Maha Esa kiranya memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada kita, khususnya pada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara ini. Amin. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Baik, lanjut ke tuntutan Dhani Praditya. Tuntutan pidana selanjutnya sampailah kami kepada tuntutan pidana terdakwa. Namun sebelum kami membacakan tuntutan pidana tersebut, perlu kiranya kami kemukakan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan: terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Hal-hal yang meringankan: terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan undang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, maka kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara aku menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Dhani Praditya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dakwaan ke-1. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena terhadap terdakwa Dani Praditya dengan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti, yaitu barang bukti nomor 1 sama dengan nomor 466 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain. Barang bukti nomor 467 sampai dengan nomor 473 telah dinyatakan dalam tuntutan perkara atas nama terdakwa Iswan Ibrahim. Barang bukti nomor 474 sampai dengan 519 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain. 4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Demikian surat tuntutan ini dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari ini, Senin tanggal 22 Desember 2025. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa kiranya memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada kita semua, khususnya kepada majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara ini. Amin. Penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi ditandatangani. Izin Yang Mulia, ada beberapa renvoy Yang Mulia dan sudah dianulir di dalam tuntutan, yaitu renvoy tuntutan di halaman 1144 untuk tuntutan terdakwa Dani dan di halaman 1195 di tuntutan. Itu sudah direnvoy langsung, tidak di tuntutannya? Iya, terdakwa Dani. Kemudian di halaman 1050 tuntutan terdakwa Iswan. Baik. Terima kasih Yang Mulia. Ya, silakan untuk tuntutannya diserahkan kepada kami. Untuk soft file-nya jangan lupa dikirimkan kepada kami ya. Untuk terdakwa. Iya, soalnya. Yang Dani Praditya ya, biar saya tandai. Tunggu aja ya. Harus angkatnya. Begitu ya, tadi sudah kita dengarkan bersama tuntutan terhadap terdakwa Iswan Ibrahim dan terdakwa atas nama Dani Praditya. Untuk selanjutnya giliran dari terdakwa melalui penasihat hukumnya, kami berikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan. Sebagaimana dengan kesepakatan jadwal persidangan yang sudah kita sepakati untuk pembelaan, kita agendakan di minggu depan di hari Senin tanggal 29 Desember 2025. Ya, seperti itu ya. Dan untuk replik duplik 30 dan 31 Desember. Seperti itu ya. Cukup ya? Ada yang ingin tanyakan sebelum sidang saya tutup? Cukup ya? Jadi kita akan lanjutkan kembali di hari Senin tanggal 29 Desember 2025. Agendanya pembelaan dari para terdakwa. Dengan demikian, sidang hari ini nyatakan ditutup dengan perintah kepada penuntut umum menghadirkan terdakwa pada persidangan yang telah tentukan. Sidang nyatakan ditutup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.